Orang abid itu ibarat berjalan kaki menuju surga. Sedangkan orang arif terbang menuju Allah. Nah, bedanya. Jadi kalau hanya abid saja, ibarat jalan kaki menuju surga. Ya, makanya yang terpikirkan هل أتى على الإنسان حين marifat mampu mengenal Allah dimanapun dia berada. Nah, apa beda tingkatan ini? Syekh Abdul Qadir Jailani Qaddasallahu Sirruhu Aziz dalam bukunya Sir Asrar mengatakan al-abid sayyarun ilal jannah wal arif tayyarun ilal qurbah. Orang abid itu ibarat berjalan kaki menuju surga. Sedangkan orang arif terbang menuju Allah. Nah, bedanya. Jadi kalau hanya abid saja, ibarat jalan kaki menuju surga. Ya, makanya yang terpikirkan oleh orang-orang di tingkat abid ini hanya dua, pahala sama surga. Ya, harap pahala, harap surga, takut masuk neraka, ya itu aja. Ya, perbanyak amal supaya dapat pahala, supaya bisa masuk surga. Jauh-jauhkan maksiat supaya terhindar dari neraka. Nah, sebatas ini. Ya. Itu namanya ibarat jalan kaki menuju surga. Sedangkan orang arif, tayyarun ilal qurbah. Terbang menuju Allah. Nah, dia nggak mikir lagi pahala, nggak itu. Mau dikasih pahala, mau nggak loss. Mau masuk surga, masuk neraka, loss. Ada urusan. Saya kepingin ketemu yang punya. Yang punya surga itu, yang punya neraka. Yang ngasih pahala itu yang saya mau temui. Ya. Saya nggak mabuk pahala, enggak. Ya. Jadi Bapak itu bedanya. Jadi orang arif itu nggak mikirin lagi apa pahala dapat apa enggak, mau surga, mau pahala, mau neraka, nggak ada urusan. Ya. Apa kalau Allah kasih tahu misalnya diumumkan mulai sekarang kata Allah siapapun yang beramal beribadah kepada aku tidak kasih pahala lagi, kira-kira masih beramal apa enggak ya? Kalau orang arif nggak ada urusan, Pak. Ya. Nah itu bedanya. Jadi artinya bandingan ya Lailatul Qadri khairum min alfi syahri. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1.000 bulan. Artinya amaliyah orang abid yang tidak lebih baik daripada amaliyahnya orang arif. Orang arif beramalnya semalam, orang abid ngamalnya sebulan, 1.000 tahun, 1.000 bulan. Nah, itu beda. Nah, sekarang kalau kita sudah memahami itu, apa yang dianjurkan? Taharru, bersungguh-sungguh untuk mencari Lailatul Qadar itu. Nah, bersungguh-sungguh untuk mencari mendapatkan Lailatul Qadar. Apa itu Lailatul Qadar? Ada ilmu ma'rifatullah. Ya. Jadi Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1.000 bulan. Kalau kita bawa ke kiasan ilmu, satu bidang ilmu itu terang. Bapak tahu ilmu perbengkelan, menjadi terang dalam hidup, bisa dapat ekonomi, gitu ya, menghidupi keluarga, terang. Tahu kita dengan ilmu fikih menjadi terang. Tahu kita mana halal, mana haram, mana sama, mana batal. Tahu kita tentang ilmu pertukangan, bisa menghidupi keluarga. Semua ilmu menjadi terang. Ya. Tapi tidak seterang ilmu ma'rifatullah. 1.000 ilmu yang sangat terang tidak lebih terang daripada satu ilmu ma'rifatullah. Maka bersungguh-sungguhlah kamu untuk mencari yang satu ini, ilmu ma'rifatullah itu. Ya, itu Lailatul Qadar. Ya.
Lalu di mana kita mencarinya? Kapan kita mencarinya? Bagaimana cara mencarinya? Nah, ini yang perlu kita kaji. Kapan kita mencarinya? Di 10 terakhir malam-malam ganjil. Kenapa 10 terakhir? Kalau bulan itu dibagi 3 bagian, 10 sampai 1 sampai 10 itu bagian pertama, penggalan pertama. 11 sampai 20 itu penggalan kedua. 21 sampai 30 penggalan ketiga. Kalau penggalan pertama itu masih remang-remang, Pak. Bulan yang lalu belum terlalu jauh. Ya, jadi tidak begitu mengkhawatirkan. 10 kedua ada bulan purnama. Terang. Nggak mengkhawatirkan. Tapi kalau 10 terakhir, bulan yang lalu sudah kejauhan, yang baru belum datang. Gelap benar, Pak. Nah, dalam suasana yang sangat gelap, bersungguh-sungguhlah. Ya. Apa itu gelap? Nggak tahu. Bodoh. Nggak paham. Gelap. Ketika di mana? Ketika penggalan terakhir. Kalau umur kita ini standarnya umur Nabi, 63 tahun, 1 sampai 20 itu penggalan pertama. 21 sampai 40 penggalan kedua. 41 sampai 60 penggalan ketiga. Artinya kalau umurnya sudah 40 ke atas, nah bersungguh-sungguhlah mencari itu. Ya. Kapan lagi masanya? Ya. Umur sudah 40, belum paham tentang ketuhanan, ya, tidak mengenal mana muhdas, mana qadim, tak paham mana hakullah, hak Muhammad, mana hak Adam, bersungguh-sungguhlah. Nah, kenapa? Itu situasinya sudah sangat kritis. Sampai-sampai Nabi mengatakan, man balagha umruhu arba'ina sanatan walam yaghlib khairahu syarrahu falyatajahaz ilan nar. Siapa orang yang umurnya sudah 40 tahun tetapi kebaikannya tidak dapat mengalahkan kejahatannya, bersiap-siaplah masuk neraka daripada hidup di dunia. Lebih baik mati, Pak, daripada hidup. Ya. Kalau langsung mati kan mudah-mudahan nggak terlalu lama ada nerakanya. Hidupnya umurnya panjang, dosa melulu, kelamaan nanti, kasihan. Ya. Nah ini makanya bersungguh-sungguh untuk mendapatkan yang satu itu, yaitu qadar itu ma'rifatullah. Nah itu waktunya kita mencarinya. Di mana kita mencarinya? Mencari itu qadar itu di mana? Di malam-malam ganjil. Malam ganjil itu 21, 23, 25, 27, 29. Ini tempat mencari. 21. Nah, coba dikaji 21. Ya, kenapa awalnya 21? Nah, ini panjang kajinya ini. Lahirnya 2, isinya 1. Ya. Sebutannya 2, isinya 1. Allah, Muhammad. Nah, sebenarnya ya dia itulah sebetulnya. Cari yang di 1. 1 Pak, Allah. Nah, kaji itu. Pahami 1 itu. Ini yang dicari untuk mendapat Lailatul Qadar itu. Nah, siapa itu 1? Allah. Allah yang ganjil. Ya. Allah senang dengan yang ganjil. Yang ganjil itu Allah. Nah, dikaji ya. Mana zat, mana sifat, mana asma, mana af'alnya. Nah, itu 1. Jadi
untuk mendapatkan Lailatul Qadar yang hakiki, ma'rifat kepada Allah, mulai dari satu. Kaji yang satu. Ya. Man kana fi hadhi a'ma wa huwa fil akhirati a'ma wa adalla sabila. Siapa orang yang buta tentang Allah di dunia ini, di akhirat pun dia menjadi buta dan akan menempuh jalan sesat. Nah, kita tidak mau menempuh jalan sesat. Nah, kalau tidak mau, kenalilah satu itu. Nah, carilah Allah di mana dia. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dalam dirimu, kenapa kau tak lihat? Siapa yang ada di dirimu itu? Ada. Temuilah dia itu yang ada di dirimu itu. Nah, makanya kita disuruh untuk mengenal diri. Supaya kita kenal siapa yang ada di diri ini. Gitu. Untuk tahu dengan yang satu itu. Nah, itu pokok pertama, Pak ya. Jadi makanya cari di ganjil. Ya. Mana siapa namanya, mana rupanya, ya, mana wujudnya. Jangan hanya tahu nama Allah. Allah itu nama sebutan. Ya. Wujudnya Allah yang mana? Rupanya Allah yang mana? Ya. Rahasianya Allah yang mana? Nah, ini yang perlu dikaji, Bapak Ibu. Ini bukan hanya sekedar kita memperbanyak amal ibadahnya saja, itu mah ibadah amaliyah. Tapi pemahaman kita tentang Allah itu penting. La yasihul ibadah illa bima'rifatil ma'bud. Tak sah ibadah tanpa mengenal siapa yang dia sembah. Tunggang-tunggi lah kita nyembah Allah, tapi Allah yang kita sembah nggak kenal. Mau taruh di mana? Ya. Sebut nama disebut, yang punya nama siapa? Nah, ini yang kadang-kadang kita abaikan, Bapak Ibu. Kita hanya ngejar-ngejar amalan-amalan, tetapi pahamnya kurang. Jadi ngambang. Ya. Khawatirnya badan payah, hati susah. Ya. Dikira sudah penduduk sorga, enggak taunya jadi penduduk neraka, Pak. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Neraka wel bagi mereka yang salat di mana mereka bermain dalam salatnya. Apa maksudnya? Lahirnya salat, batinnya tidak. Kenapa dulu ada cerita seorang abid yang rajin sangat ibadah sampai sejadahnya dari batu jadi cekung, ya. Tetapi ketika dia meninggal malah masuk neraka. Di mana letak masalahnya? Dia rajin sholat, rajin ibadah. Ya, tapi giliran mau meninggal disuruh dia minta supaya Israel nanya dulu sama Allah kalau dia meninggal surga tingkat berapa tempatnya. Allah Maha tahu, dijawab oleh Allah, tempatmu neraka tingkat 7. Nah, pertanyaannya kenapa kok bisa neraka tingkat 7? Sedangkan dia rajin ibadah. Apa kata Allah? Kamu ibadah bukan karena aku, tapi karena surgaku. Kamu kenal aku enggak? Artinya apa? Lahirnya benar, batinnya salah. Lahirnya benar. Sah salatnya, ruku intidalnya sempurna, bacaannya pasti di awal waktu. Tapi di dalam syirik, merasa aku yang sholat, aku yang punya kuasa, aku yang punya ilmu, nah syirik. Di luarnya bagus, di dalamnya busuk. Makanya ditolak. Amal sebanyak itu ditolak. Kenapa? Kau menyekutukan aku. Ya. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang mempersekutukannya. Tetapi Allah akan mengampuni dosa orang yang tidak mempersekutukannya bagi siapa yang kehendaki. Buktinya Nasuha. Nasuha ngebunuh orang 100 orang, banyak maling, banyak dosa,
Tapi giliran dia mau meninggal, maha paham betul dia dengan Allah. Ma'rifat dengan dia Allah. Diampuni segala dosanya, masuk surga. Kenapa? Enggak mempersekutukan. Sekarang saya ambil contoh. Ibu-ibu cinta banget sama suami. Ya. Apa yang dibutuhkan dipenuhi sama suami. Rumah dibikin, perhiasan dibeli. Ya, senang kan? Tiba-tiba ibu tahu kalau suaminya nikah lagi. Kira-kira sakit hati nggak? Nggak ada gunanya harta yang sudah kau kasihkan itu. Ambil toh. Perbuatan bagus, lahirnya bagus, tetapi di dalamnya selingkuh. Ya. Amalia lahirnya bagus, tapi Allahnya dipersekutukan. Nah, ini ditolak. Ya. Allah dipersekutukan dengan yang lain, bersekutu dengan dirinya dan diri kita. Allah kuasa, kita kuasa. Allah berilmu, kita juga berilmu. Allah melihat, kita melihat. Mendua. Ini yang nggak boleh. Syirik. Makanya si Abid tadi ditolak amalia ibadahnya. Kenapa? Di dalamnya syirik. Nah, ini yang perlu kita benahi, Bapak Ibu. Ya. Makanya kaji yang satu. Ya. Lalu bagaimana kita mengkaji yang satu ini? Di 23. Cari di 23. Mana yang 3? Yang 3 itu kalau diambil daripada rukun agama, Islam, iman, dan ihsan. Islam itu pakaian Adam. Iman itu pakaian Muhammad. Ihsan itu pakaian Allah. Jadi, pahamilah siapa itu Adam, siapa itu Muhammad, siapa itu Allah. Nah, 3. Kita nggak bisa teka-teki. Kita ngambil di sumbernya, tanya sama Rasul. Ana abal arwah wa Adam abal basar. Saya ini bapak semua ruh. Adam itu bapak semua tubuh. Nah, jadi kalau bicara ruh, Muhammad. Bicara tubuh, Adam. Nah, kaji siapa itu tubuh, siapa itu ruh. Diri zahir dan diri batin. Nah, lalu yang satu, Allah. Al-insan siri wa ana siruhu. Wa siri sifati la wairi zati. Manusia itu rahasiaku. Aku itu ya rahasianya manusia itulah. Jadi rahasia, nyawa, tubuh. Allah, Muhammad, Adam. Kan begitu. Sebutannya 3, isinya 1. Nah, itu sebutan. Sebutannya 3, isinya 1. Namaku Allah, nama wujudku Muhammad, nama rupaku Adam. Di mana? Nah, di sini di 25. Cari di 25. Mana 25? Alif, lam, ha, mim, dal. Alhamdulillah. Mana? Alif menunjukkan kepala. Lam menunjukkan tangan. Ha, badan. Mim, pusar. Dal, kaki. Rupanya inilah yang dicari. Ya, alif, lam, ha, mim, dal. Nah, yang ini, diri kita ini, lihat di 27. Ya. Coba lihat di 27. Yang ganjil kan 7. Ada 7 apa? 7 putela langit, 7 putela bumi. Nah, coba cari. Di 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Mana 7 lapis langit? Ruh kita. Mana lapis bumi? 7 lapis bumi? Jasad kita.
Sebab jasad ini ada 7 lapis. Ada kulit, daging, ada bulu, ada darah, ada urat, ada tulang, ada sumsum. 7 lapis. Nah, kaji itu. Diasali dulu keasalan tubuh yang kasar dari apa? Air, api, angin, tanah. Air menjadi apa? Menjadi tulang bagi kita. Untuk menegakkan alam batang tubuh. Tempat terjalinnya sifat Tuhan yang bernama Muhyi. Nah, terus dikaji. Api menjadi darah bagi kita. Untuk menerangi alam batang tubuh. Tempat terjali sifat Tuhan yang bernama Azim. Angin menjadi urat bagi kita, menggerakkan alam batang tubuh. Tempat terjali sifat Tuhan. Begitu juga tanah menjadi kulit dan daging bagi kita untuk mengokohkan alam batang tubuh. Nah, ini dikaji, keasalan. Mencari sang satu tadi, jadi nggak bisa kita hanya sekedar nunggu yang katanya kalau itu pada datang angin berhembus berhenti, gitu. Air mengalir berhenti, lalu nongkrong kita nunggu angin berhenti. Nongkrong kita tidur-tiduran kita kapan airnya berhenti mengalir. Kita dibodoh-bodohin, Pak. Nah, sebenarnya itu nggak salah, cuman itu kiasan. Kita yang nggak ngerti dikira angin benaran, gitu. Yang dimaksudnya itu kalau sudah ma'rifat kepada Allah, angin berhenti, angin berhembus menjadi berhenti. Kalau angin berhembus berhenti, apa yang terjadi? Tenang kan? Mana angin? Angin itu persoalan hidup. Masalah yang kita hadapi. Mungkin masalah keluarga, masalah kantor, masalah tetangga, masalah ekonomi, macam-macam masalah. Kalau sudah ma'rifat kepada Allah, tenang. Ibarat angin berhembus berhenti. Kenapa tenang? Karena yang dilihatnya bukan masalahnya. Yang dilihatnya, yang menetapkan masalah. Barang hilang. Yang dilihat bukan barangnya hilang. Tapi yang dilihat, Allah memberi ketetapan bahwa barang itu bukan di tangan kita lagi. Udah. Kita mendapat duit sedikit atau banyak, bukan duitnya yang dilihat. Ya, kalau duitnya dilihat, senang ketika banyak, sedih ketika sedikit. Tapi orang arif billah tidak melihat itu. Yang dilihat Allah memberi rezeki kepadanya, itulah ridho Allah. Udah. Sakit, bukan sakitnya yang dilihat. Allah memberi ketetapan pada dirinya untuk menerima itu. Sehat, bukan sehatnya yang dilihat. Tapi Allah memberi ketetapan untuk dirinya. Jadi selalu pandangnya ke Allah aja. Nah, baru tenang. Itu yang disebut angin berhembus menjadi berhenti. Nah, di kita ini nunggu-nunggu kipas angin tidak berhenti-berhenti sama pengurus. Nah, itu Bapak Ibu. Ya. Jadi nyarinya di 27. Nah, cari. Nah, begitu juga ruh kita. Ada 7 lapis. Ada ruh nabati, ada ruh hewani, ada ruh ruhani, ada ruh robbani. Nah, kita telusuri satu persatu. Untuk kenal Allah itu loh. Jadi nggak bisa kita hanya nunggu aja gitu. Ya, mesti dikerahkan. Makanya bersungguh-sungguh kata Nabi. Ya, cari guru, belajar. Nah, nggak ada yang menyelamatkan diri kita kalau kita nggak menyelamatkan diri kita sendiri, Pak. Ya. Lalu caranya bagaimana? Lihat di 29. Caranya. Mana 29? 9 lapisan hati. Banaitu fi jawfi Adam qasran wa sammaituha sadran.
saya bangun sebuah istana di dalam tubuh Adam itu yang kuberi nama As-Sudur. Dalam sudur ada qalab, dalam qalab ada fuad, dalam fuad ada saqaf, dalam saqaf ada luban, dalam luban ada sir, dalam sir ada sirusir yang ketujuh, dalam sirusir ada nur yang kedelapan, dalam nur ada aku, kata Allah, yang tidak ada Tuhan kecuali aku. Nah, di sini kita mencarinya. Nah, lalu kita turunkan. Ya. Pertama As-Sudur. Apa itu? Kalau kita turunkan dalam pemahaman ketuhanan, ya, ini kira-kira zon. Masih duga-duga. Menduga-duga. Benar nggak Tuhan kita itu Allah? Benar nggak ya? Nah, duga-duga. Ada dulu, Pak. Ya, salah seorang penjaga sekolah, saya nggak usah sebutkan namanya dan di mana, dia datang ke saya. Ya, tapi dasar memang dia SD aja nggak tamat. Buya, katanya, saya disuruh atasan saya ngisi formulir, katanya. Mau diajukan, mau jadi pegawai, katanya. Jadi saya ini mau ngisi formulir ini, katanya. Tapi ada agama di sini. Ya, agama. Yang bagusnya bikin agama apa ya, Buya? Astagfirullah. Kamu agama apa? Ya, saya Islam, katanya. Nah, yang begini-begini masih menduga-duga. Ya. Nanya, yang bagus agama apa? Masya Allah. Nah, kalau yang masih menduga-duga ini, nah ini labil sekali. Lalu kemudian dia bertanya, dia belajar sedikit demi sedikit, timbul keyakinan, waham, ragu-ragu. Dari waham, tambah lagi pemahamannya, jadi sah. Masih ragu juga. Ya. Dari syak, dia naik lagi, jadi yakin. Tapi labil, belum ada pengetahuan. Cuman karena banyak orang bertuhan sama Allah, dia ikut juga bertuhan sama Allah. Nah, kata orang Tuhan kita namanya Allah, ya Allah juga kata dia. Tapi dia nggak paham. Tapi dia yakin itu. Jazon, waham, syak, yakin. Dia belajar, dia tanya sama yang ngerti, gitu ya. Tahulah dia ilmu yakin. Nah, udah yakin dengan ada ilmu. Tapi ilmu yakinnya itu baru sebatas paham. Kepala, belum masuk ke hati. Ya. Tambah lagi, belajar lagi, riyadhahnya ditingkatkan, ibadahnya ditingkatkan, Allah kasih paham. Menjadi ainul yakin. Yang keenam. Nah, dia sudah menyaksikan kebesaran Allah. Bukan hanya sekedar pengetahuannya, tapi sudah menyaksikan. Nah. Naik lagi hakul yakin yang ketujuh. Kalau sudah hakul yakin, antara pikiran dengan hati sudah mulai tersambung. Paham dalam nur iman dengan nur ma'rifat sudah mulai menyatu. Sehingga dia merasakan zauq yang kedelapan. Setelah dia merasakan pertemuan nur iman dengan nur ma'rifat, terpakai dalam kehidupannya. Tajalli. Sampai baqo billah. Nah, baru nyampai. Ibarat kita berjalan, tiba di Allah, baru berhenti. Nah, kalau sudah sampai ke puncak ini, udah selesai perjalanan. Lailatul Qadar didapat. Ya, insya Allah selamat dunia akhirat. Saya kira itu Bapak Ibu ya. Jadi kita jangan terobsesi memperbanyak amalnya saja gitu. Itu iya. Perbanyaklah zikir, perbanyaklah sholat. Itu bagus ya. Tetapi arahnya jangan berhenti di pahala sama surga. Allahnya dikenali gitu. Nah, supaya selamat ya. Nah, setelah kita sampai kepada Allah, maka disebutlah Idul Fitri. Kembali fitrah. Nah,
Fitrah itu apa? Suci. Inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Asalnya Allah, pulang ke Allah. Ya. Asalnya Allah, pulang ke Allah. Makanya ketemu Allah itu jangan dibayangkan seperti kita ketemu teman kita, bukan. Bertemu paham dengan keyakinan. Ya. Bertemu nur iman dengan nur ma'rifat. Ya. Dulu pernah saya ambil satu perumpamaan Maha Suci Allah dari bermisal, sekedar mendekatkan paham. Ya. Kita punya baju masing-masing, saya bilang. Yang punya potongan beda-beda. Ada baju piyama, ada baju jaket, ada baju koko, ada gamis, macam-macam. Ukurannya juga beda-beda. Ya, sesuai dengan tubuhnya masing-masing. Tetapi begitu banyak bentuk baju, yang kita lihat cuma satu, Pak, kain. Baju semua, kain semua itu. Nah, cuman kita ini kadang-kadang ditutupi sama bentuk, Pak. Tidak terlihat oleh kita kainnya, yang kelihatan bentuk baju. Nah, sekarang hilangkan bentuk baju dulu, lihat kainnya. Nah, sudah terlihat oleh kita kain, rupanya kain itu dari benang. Kita pandang kain, yang terlihat benang. Nah, udah kain sudah nggak kelihatan lagi tuh. Benang aja yang kita lihat. Paham kita dengan benang, pandang benang, ternyata kapas. Kapas itu. Jadi kapas awalnya berubah alam menjadi benang namanya. Sebenarnya kapas itulah. Tapi alamnya sudah berubah, bukan kapas lagi, disebut benang. Cuma sebenarnya ya kapas itulah yang jadi benang. Kapas ditenun, benang ditenun menjadi kain. Benang disulam menjadi kain. Jadi kapas ditenun menjadi benang, benang ditenun menjadi kain. Jadi setelah kita melihat benang, tidak lagi namanya kapas, walaupun sebenarnya benang itu ya kapas itulah. Setelah berubah wujud menjadi kain, tidak orang sebut benang lagi, ya kain namanya. Pada sebut kapas itulah. Sesudah jadi kain dijahit menjadi baju. Baju kata orang, bukan kain lagi sebutannya. Maksud kapas itulah. Nah, cuman kita ini tertutup oleh bentuk dan rupa. Nah, coba lebur, hilangkan bentuk dan rupa. Maka saya bilang kalau sudah mulai mengaji ketuhanan, hilangkan semua atribut. Ya. Lepasin semua atribut. Nggak ada organisasi-organisasian, nggak ada. Ya. Nggak ada Muhammadiyah, nggak ada NU, nggak ada Persingga. Kita nggak ngeliat itu. Yang kita lihat itu hamba Allah. Nggak ada suku-suku. Nggak ada suku Lampung, nggak ada suku Jawa, suku Palembang, nggak ada. Sama semua. Yang kita lihat hanya Allah. Ya, nah. Makanya alhamdulillah di Arafah, ya, dari semua datang. Dari jauhlah sekawan-kawan kita banyak. Ya. Dari LDII ada yang datang belajar. Ya, mantan camat ada, mantan bupati ada, yang tentaranya ada, yang polisinya ada, yang Lampung, yang Jawa, yang Sunda, yang Palembang, semua kita nggak pilih-pilih. Makanya kalau sudah masuk kaji ketuhanan, leburin semuanya. Nah, jangan terpaku dengan organisasi, jangan terpaku dengan suku-suku. Yang dilihat hanya Allah dan hamba. Nah, kalau kita masih ditutup atribut-atribut, nggak akan nyampe. Ya. Nah itu Bapak Ibu yang saya hormati. Jadi Lailatul Qadar itu apa? Ilmu ma'rifatullah. Nah mudah-mudahan kita diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Allah. Saya kira demikian Bapak Ibu yang materi kajian pada pagi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Juga saudara-saudara kita yang live, yang di luar, saya ucapkan terima kasih ya atas kebersamaannya.
Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba Allah yang diridainya, selamat dunia, selamat akhirat. Mudah-mudahan kita kebersamaan di dunia sampai ke surga nanti. Amin Allahumma amin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau tanya? Warahmatullahi wabarakatuh. Judul bukunya Sirul Asrar. Itu buku tasawuf yang ditulis oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Itu Sirul Asrar itu buku yang berisikan tentang ilmu tasawuf. Nah, cerita tentang kejadian awal makhluk mulai dari Nur Muhammad. Nah, termasuk di sana ada haji syariat, haji hakikat, puasa syariat, puasa hakikat. Nah, jadi kalau untuk memahami ya tentang kajian tasawuf itu salah satunya buku Sirul Asrar. Nah, yang ditulis oleh Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jilani qaddasallahu alaihi. Itu Pak. Jadi kalau kita masuk kajian tasawuf, kita bedakan apa itu ilmu tasawuf, apa itu amaliyah tasawuf, apa itu akhlak tasawuf, Pak. Jadi jangan diglobal satu aja. Dibedakan. Ya. Kalau ilmu tasawuf, ilmu ketuhanan. Nah, karena Allah itu ghaibul ghuyub, ya, tidak bisa kita mengarahkan pikiran kita langsung kepada zat, maka Rasul menganjurkan kepada kita untuk mengarahkan pikiran kita kepada ciptaannya. Nah, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatihi. Tafakurlah kamu kepada ciptaannya, jangan tafakur kepada zatnya. Nah, maka kaji diri. Maka ilmu ketuhanan, ilmu pengetahuan tentang diri kita. Ya. Kalau ada orang mengajarkan tasawuf, ilmu ketuhanan, tapi tidak mengarah ke diri, khawatir kita tersimpan. Ya. Jadi kalau sudah bicara ilmu tasawuf, ilmu ketuhanan. Ilmu ketuhanan, ilmu kaji diri. Ya. Itu satu. Yang kedua, amaliyah tasawuf. Kalau amaliyah tasawuf, ilmu tarekat, zikir. Nah, maka kita pelajari zikir. Ada zikir jahar, ada zikir khafi, atau zikir sir, ada zikir ampas. Nah, mana zikirnya, bagaimana cara memakainya? Nah, itu di tarekat. Makanya kalau di tarekat, itu nggak banyak kajian. Ya. Kalau belajar tarekat, itu bukan kajian yang diutamakan, amalannya. Ya. Sudah talqin zikir, tapi nggak diamalkan, nggak bermanfaat. Ya. Jadi bukan kajian kalau di tarekat, Pak. Ngamalin. Khatamannya, zikir jaharnya diperbanyak, zikir khafinya diperbanyak, sholat sunatnya diperbanyak. Itu tarekat. Nah di kawan-kawan kadang nggak sudah talqin yang dimaukan ngaji-ngaji, tapi nggak pernah ngamalin, gitu. Nggak bisa, Pak. Ya. Tarekat itu membenahi hati supaya hati kita bersih, tidak iri, tidak dengki. Ya. Obatnya ya zikir. Likulli syai'in siqalah wa siqalatul qalbi zikrullah. Segala sesuatu ada alat pembersih hati zikir. Ya. Cuman di kita ini kadang-kadang yang nggak terpahami betul. Udah zikir, udah talqin zikir, sudah merasa sudah talqin ya sudah cukup, tapi nggak ngamalin. Ya, ngamalin zikir kalau Buya datang, kalau Buya nggak datang nggak. Nah, ini nggak benar nih. Ya, zikir itu bukan punya saya, bukan punya Allah. Ya, yang butuh bukan hanya saya, semua orang. Ya, jadi yang merasa butuh ngamalin, yang nggak ngamalin merasa nggak butuh. Ya. Jadi nggak tergantung dengan orang lain. Jadi itu kan menyelamatkan diri kita masing-masing.
Nah, itu kata amaliyah tasawuf, zikir, tarekat. Kalau akhlak tasawuf itu hasil buah daripada amal dan ilmu. Coba di kampung-kampung, Pak, ya. Nah, orang tua-tua kita di kampung, ya, mereka rajin mengamalkan zikir. Harus ngaji, mereka ngaji ketuhanan. Yang dikaji ilmu ketuhanan. Enggak pernah mereka mengkaji apa itu definisi akhlak. Akhlak kepada siapa? Kepada diri sendiri, akhlak kepada Allah. Enggak ngaji-ngaji itu enggak. Yang mereka kaji apa? Ngaji ilmu ketuhanan, satu ngamalkan zikir. Coba perhatikan akhlaknya. Masya Allah, Pak. Nah, mereka pakai sabar, ikhlas, mereka kan tawadhu, enggak membangga-banggakan diri. Itu akhlak. Jadi walaupun tidak dikaji secara khusus, akhlak kepada diri sendiri berapa macam, akhlak kepada orang lain berapa macam, enggak dikaji itu enggak. Tapi amal dan ilmunya dia ada, pasti akan tumbuh. Nah, jadi kalau kita belajar tasawuf, jangan terpaku dan akhlaknya saja, Pak. Itu hasil buah. Nah, yang dikejar dulu pertama ilmunya itu, ilmu ketuaannya itu. Satu amalan. Nah, dua ini yang penting. Nah, siapapun orang sampaikan kata, dia nggak berhak untuk menalkin. Jadi silsilahnya kemana? Nggak ada, ngambang. Mendingan nggak usah dia ngajarkan tasawuf akademik, tapi dia punya silsilah. Ya, ada orang yang tidak pernah kuliah, Pak. Dia ngajarkan tasawuf, tarekat, tapi dia punya silsilah. Mendingan itu daripada profesor yang tidak punya silsilah, dikibulin. Ya, kalau untuk anak-anak mahasiswa bolehlah pengetahuan, gitu ya. Tapi kita untuk orang tua itu untuk dipakai, untuk diamalkan mesti, ya. Transmisi itu jelas. Anda ngajarkan tasawuf, tarekat ngambil dari mana? Dari si A ngambil dari mana? Si B ngambil dari mana? Terus sampai ke Rasul. Itu yang diperhatikan. Kalau belajar tasawuf, belajar tarekat. Ya, jangan memperhatikan akademiknya. Doktor kah dia, profesor kah dia, nggak ada urusan, Pak. Ya. Nah, di kita ini kadang-kadang ya terpaku dengan aksesoris, Pak. Ada dulu, ya, salah seorang jamaah cerita, payah buya di tempat saya itu. Kenapa? Udah ada keluar jadwal imam oleh pengurus. Yang boleh jadi imam itu adalah S3. Kalau ada S3, S2 nggak boleh jadi imam. Tapi kalau S3-nya nggak datang, baru boleh S2. Kalau S2-nya nggak ada, baru boleh S1. Hanya sampai di situ. Jadi pernah sholat asar katanya. Kami bertiga, satu pun nggak bawa S. Nggak ada S. Jadi tunda-menunda lah. Kamu lah jadi, oh enggak, saya nggak bawa S katanya. Nanti pengurus tahu, nanti ribut pula katanya. Jadi nggak ada mereka bertiga mau jadi imam. Akhirnya sholat sendiri-sendiri, Pak. Karena nggak ada yang bawa S. Masya Allah. Saya bilang, urusan akademik jangan bawa-bawa ke masjid. Belum tentu loh profesor itu lebih fasih daripada S1. Banyak yang fasih, dia tuh nggak punya S, nggak begitu dia menjalankan agama. Ya, itu di akademik silakan lah itu. Tapi di dalam masjid, ya apa tata tertib jadi imam? Tata tertib jadi imam, kalau ada dua orang yang faqih, sama-sama faqih, sama-sama apa namanya fasih. Nah, kalau ada dua orang yang sama-sama faqih, sama-sama fasih, mana yang dipilih? Pilih yang lebih tua. Ya, pertama dipilih yang lebih dulu tinggal di tempat itu. Nah, kalau dua-duanya fasih, satu fasih, dua-duanya fasih, fikih juga. Ya, sama. Maka yang didahulukan yang pertama kali tinggal di tempat itu. Sama, mereka tinggal di sana, sama-sama kelahiran di situ. Pilih mana yang lebih tua. Itu urutan. Tapi kalau yang tua menyerahkan, ya udah kamu aja, udah nggak apa-apa gitu. Ya.
Atau yang lebih tua yang duluan datang, ya. Ini belakang baru kemarin pindahnya. Sama-sama pasti sama pakai. Kata yang sudah lama, ya udah Bapak aja jadi imam. Udah sudah, ya sudah nggak masalah. Sudah. Nah, jadi itu Bapak Ibu ya. Jadi jangan terpukau kita dan aksesoris apalagi ilmu ketuhanan, Pak. Nah, lihat silsilahnya. Nah, dan lihat ya, belajar ilmu ketuhanan mesti kita berangkat dari 2 kalimat syahadat. Nggak boleh keluar dari 2 kalimat syahadat. Baik. Yang lain? Udah. Sangat benar sekali ya bahwa kadang-kadang ini ada beberapa apalagi mau jujur aja zaman ini tidak mungkin kami yang pernah saya semangat materi yang disampaikan bicara tetap di atas kami sebenarnya sangat benar sekali di dua ini sudah yang pertama kalau mungkin saya saran sekarang kalau yang ada salah satu video kita ini bertemu Allah. Ya. Nah, sebenarnya layan itu ingin dapat pahala, ingin dihapuskan. Nah, apakah itu sekarang yang nyata? Karena saya kalau beramal dan beribadah ingin bertemu Allah sendiri. Terima kasih. Terima kasih. Kenapa kita ingin bertemu Allah? Karena asal kita dari Allah. Ya. Jadi begini Bapak Ibu ya. Saya tanya. Kita beribadah. Beribadah kita kepada siapa? Kepada Allah. Ya. Pertanyaannya, Allah butuh disembah apa enggak ya? Satu. Yang kedua, kalau kita merasa kita yang beribadah, fasilitas yang kita pakai punya siapa? Apa punya kita? Kita tahu ilmu siapa? Kita kuasa kodrat siapa? Kita melihat basor siapa? Kita mendengar sama siapa? Masih ngaku punya kita, bohong itu. Itu nipu diri sendiri itu. Maka kita perlu ketemu Allah itu. Ya, kembali ke Allah. Ya, supaya kita tidak nipu diri. Ya. Kan kita nipu diri sendiri. Merasa kita yang kuasa pada kuasa kodrat Allah. Merasa kita yang berilmu-ilmu, itu ilmunya Allah. Nah, di situ syiriknya, Pak. Maka ketemu Allah itu supaya kita tauhid, gitu. Ya, supaya kita tidak syirik. Nah, kalau amal kan keperbuatan. Ya. Kalau tauhid kan keyakinan. Nah, ketemu Allah itu ketemu paham. Ya, supaya duduk di tauhid, gitu. Tidak merasa kita yang bekerja. Ya. Nah, kan ada satu ungkapan. Kata Allah, kalau kamu datang menghadapku mengandalkan amalmu, aku akan hitung. Berapa banyak amalmu itu. Aku akan tanya. Ya, kamu beramal itu atas kuasa siapa? Ya. Kita mengandalkan, kita banyak ibadah. Kita banyak beramal. Ya. Yang kita pakai punya siapa? Kalau merasa punya kita, itu namanya syirik, Pak. Ya. Syirik itu mendua, ya. Ngaku Allah kuasa, kita merasa kuasa juga. Nah, di situ ditolaknya. Ngaku punya ilmu, padahal itu ilmunya Allah. Gitu. Nah, makanya perlu ketemu Allah itu. Maksud ketemu Allah itu artinya paham kita, duduk di tauhid. Ya. Tugas kita ini kan cuma dua. Tugas kita di dunia ini kan dua. Yang pertama, penanggung diri rahasia. Yang kedua, sebagai khalifah di muka bumi. Kalau mau disingkat, tugas kita itu ibadah. Tapi ibadah itu didahului dengan mengenal. Ya, kenali dulu, baru kita ibadah. Makanya saya bilang, kalau kita lihat di tulisan, Allah. Alif, lam, ha. Kan gitu. Ya. Alif, lam, ha. Allah.
Kalau orang Arab kan ngebacanya dari kanan, Pak. Alif itu angka 1. Lam itu angkanya 3. Jadi lamnya 2 menjadi 6. H itu 5. Ya, kalau dikonversi ke angka, ya. Jadi 1, 6, 5. 1 itu Allah, 6 itu Muhammad, 5 itu Adam. Maka ya kenal dulu dengan Allah, yang satu itu kenal dulu, setelah kenal iman. Setelah iman baru beramal gitu. Nah, kan? 1, 6, 5. Allah, Muhammad, Adam. Kenali dulu Allahnya, setelah kenal baru percaya, baru iman. Setelah percaya baru beramal Islam. Nah, di kita ini kena bacanya dari kiri, amal dulu, baru iman. Nah, baru mengenal. Makanya sampai tua kadang nggak kenal gitu. Karena fokusnya di amal terus gitu. Nah, makanya dulu saya bilang, kalau ibu atau bapak misalnya mau meninggalkan rumah, baru keluar, kira-kira ada orang datang. Perlu betul, sementara bapak atau ibu mau keluar rumah. Kira-kira mau nggak nyerahkan kunci rumah sama orang itu? Nggak akan mau kan? Kenapa nggak mau? Karena belum kenal. Kenapa kalau nggak kenal? Ya nggak percaya. Nah kalau begitu kenal dulu baru percaya, apa percaya dulu baru kenal? Nah kenal dulu baru percaya. Nah kita ini sudah percaya tapi belum kenal. Nah makanya ngambang. Ya, banyak aturan yang kita tahu tapi kita langgar. Puasa itu Ramadan itu wajib ya bagi yang tidak ada halangan syar'i. Tahu. Sementara di kampung-kampung kadang-kadang panen padi, Pak. Bulan puasa. Nah, ini cobaan berat ini. Mendapat rahmat panen padi sementara kita dalam puasa. Ujung-ujungnya bukannya puasa, begadang bawa beras masak di sawah. Masya Allah. Nah, ini kenapa? Ya itu tadi, kena beramal tapi belum paham. Makanya Nabi SAW mendakwakan agama itu 13 tahun di Mekah mengenalkan satuin dulu. Belum ada sholat, belum. Ya. Nah setelah kenal, nah banyak yang sudah tahu, beriman, percaya. Nah barulah turun syariatnya, sholatnya. Gitu. Nah, jadi walaupun kita mengawalinya dengan beramal, karena orang tua kita beragama Islam, kita hidup di lingkungan keluarga Muslim, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah. Ibarat bibit tumbuh di tanah yang subur, gitu. Nah, masih ada kesempatan kita untuk meningkatkan pengenalan dulu. Dengan tidak meninggalkan amalan, kita tambah dengan pengenalan supaya keyakinan kita lebih sempurna. Maka saya bilang, belajar tasawuf bukan meninggalkan syariat, tetapi menyempurnakan syariat. Kalau selama ini kita sudah tahu ini sah, ini batal, ini halal, ini haram, sudah tahu. Nah sekarang isinya. Nah, kita sudah tahu cara sholat yang benar menurut hukum, udah mana yang sah, mana yang batal. Nah sekarang kita cari isinya supaya benar di luar, benar pula di dalam. Jadi jangan dikira kalau belajar tasawuf itu nggak mau sholat lagi, bukan. Itu salah pemahaman. Nah, kadang-kadang ungkapan-ungkapan orang-orang tasawuf itu Pak, mesti kita pahami secara ma'rifat juga. Ungkapan orang ahli hakikat jangan dipahami dengan syariat, nggak kena. Misalnya begini, kalau Bapak Ibu sudah ma'rifat kepada Allah, Bapak Ibu haram sholat. Nggak boleh sholat. Ini jangan dipahami tidak melaksanakan ibadah sholat. Artinya haram mengaku Bapak Ibu yang sholat. Kalau sudah ma'rifat, sudah mengenal Allah. Ya. Jadi bukan tidak boleh sholat dalam artian tidak mengerjakan sholat, bukan. Kalau sudah ma'rifat kepada Allah, Bapak Ibu tidak boleh sholat. Tidak boleh ngaku Bapak yang sholat. Gimana kita ngaku kita yang sholat berdiri, kita kodrat Allah, tahu kita ilmunya Allah, melihat kita basarnya Allah, mendengar kita samanya Allah, yang punya kita nggak ada. Kok ngaku punya? Kalau ngaku punya, tanda belum ma'rifat itu. Nah, itu.
Orang ketakutan mau belajar tasawuf itu karena banyak yang sudah belajar tasawuf nggak sholat lagi. Itu salah kaprah. Itu bukan tasawuf. Nggak boleh. Ya. Tasawuf itu membenahi isi. Maka saya bilang Islam, iman, dan ihsan. Islam itu ibarat kulit, iman itu ibarat isi, ihsan itu ibarat rasa. Di kulit membungkus isi menyimpan rasa. Yang kita nikmati rasa, tapi rasa ada di isi dibungkus kulit. Gitu. Kan nggak enak juga kalau ketemu doren nggak ada kulitnya. Ya, tergeletak aja itu. Berani nggak makan? Ya. Dulu saya cerita dulu masih bujang di kampung dulu. Kalau musim doren Pak di kebun itu, kami anak-anak dulu ikut orang tua ke kebun. Nunggu doren jatuh. Jatuh betul Pak, nggak diunduh nggak. Jatuhnya itu biasanya malam Pak, yang banyak. Ya, banyak jatuhnya itu. Jam 12 malam. Jadi pas malam itu, jatuh gede itu. Nah, kelihatan, pakai senter yang batu 5 itu. Ya, cari. Ketemu Pak, gede dorennya. Tapi itu sayangnya namanya anak-anak. Kemarin sore rupanya berak dia di situ. Jadi doren itu pas di tengah-tengah berak itu. Ya Allah. Tapi untung ada kulitnya. Diambil, dibersihkan. Besok dibelah. Enak juga. Kebayang kalau nggak ada kulit, numpuk di situ. Mana yang kemarin sore, mana yang baru jatuh. Nah itu gunanya kulit, membungkus isi itu. Nah itu Bapak Ibu. Jadi jangan dibuang kulitnya, diperlukan. Cuman jangan hanya terpaku di kulit, gitu. Ya, pokoknya saya syariat aja nggak usah. Ya sudah makan tuh kulit toh. Ya. Nah nggak akan nikmat rasanya. Ya jadi gitu Pak ya. Jadi artinya ya bertemu Allah itu bertemu nur iman dengan nur ma'rifat. Paham. So Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Allah itu wujudnya Allah. Yang mana wujudnya Allah? Nah ini maka dikaji Pak. Saya bilang tadi. Nah namanya siapa? Nama wujudnya mana? Gitu ya. Nama rupanya apa? Nama rahasianya yang mana? Nah, supaya kita betul-betul ibadah kita sempurna. Sekali lagi kita mohon pada Allah, mudah-mudahan kita diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allah. Baik Bapak Ibu, karena waktu yang sangat terbatas, mari kita tutup dengan doa dan kafarat majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtani warduhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tansani ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum. هل أتى على الإنسان حين